operator nomor tersebut. Nah, elektron dalam atom itu kan menurut model atom dari Niels Bohr ya, bahwa dia itu bergerak mengelilingi inti. Kemudian di setiap orbitnya kecepatannya kan beda-beda ya kan. Yang paling cepat itu ketika dia berada di kulit berapa? K, kulit L, kulit M, atau kulit N atau lainnya. Ingat Fishbone-nya di kulit manakah elektron yang kecepatan linearnya itu paling besar? Apakah di kulit K, di kulit L, M atau N? Kulit K, ya kan? Kulit K yang paling cepat. Artinya elektron itu bergerak mengelilingi dengan kecepatan linear. Nah, akibat gerakan elektron mengelilingi itu, maka elektron memiliki variabel lain fisika ya, besaran fisikanya disebut dengan komplementasi sudut, seperti yang dipostulatkan oleh Bohr ya kan? Postulat Niels Bohr bahwa elektron yang bergerak pada kulitnya itu yang memiliki momentum sudut kelipatan dari akbar, itu kan menurut Bohr. Sekarang kita coba hitung atau tentukan bagaimana kalau elektronnya ada dua, satu saja seperti apa momentum sudutnya. Kita nggak ada kan? Belum disambung. Belum. Kemudian di bab 7
7 ya, bahwa elektron juga selain dia memiliki momentum sudut orbital, juga memiliki momentum sudut spin, gitu kan? Sehingga tuh akibat dari fenomena efek Zeeman anomali ya. Apa tuh efek Zeeman anomali masih enggak? Peristiwa apa itu efek Zeeman anomali itu? Gila priwai. Peristiwa apa itu efek Zeeman anomali itu? Karena ada efek Zeeman normal, ada efek Zeeman anomali. Efek Zeeman anomali itu apa? Dan kemudian diinterpretasikan oleh Goldsmith ya, bahwa efek Zeeman anomali itu secara teori diprediksi bahwa elektron itu selain memiliki momentum sudut orbital juga memiliki momentum sudut spin, di mana keduanya tidak saling bergantungan. Momentum sudut itu tidak bergantung pada momentum sudut spin, jadi besarnya. Yang kemudian berhasil dibuktikan secara eksperimen. Oleh eksperimen siapa? Yang membuktikan kebenaran dari elektron itu memiliki momentum sudut spin. Lalu berapa minggu udah lupa ya. Coba aja secara menggerak, nempel. Kalau ada yang nempel di kepalanya. Yang menunjukkan bahwa elektron itu selain dia bergerak mengelilingi inti, sehingga dia memiliki momentum sudut orbital, juga berputar pada porosnya yang menyebabkan dia memiliki momentum sudut spin. Ada dua orientasi spin, itu spin up dan itu dasarnya. Ini tugas gua, yang ini jangan lupa, ini tugas gua nih. Mungkin lumayan. Ada berapa nomor? 1, 2, 3, 4. Ini nomor 5, 6. Ini 5. Ini 6. Kita paham ya, apa di situ ini? Oh, ada soal. Itu tugas 2, tugas 1 aja belum dikumpulkan.
waktu tinggal berapa minggu lagi kita ketemu. Kemarin juga sekarang ke momentum sudut kita. Ini nggak usah dulu ya, bab 9 cuma berat ini. Sistem 2 elektron atau 2 atom. Ini baru merumuskan Hamiltoniannya aja, belum cari solusinya, baru merumuskan Hamiltoniannya. Sangat kompleks. Ini pendekatan dalam memecahkan permasalahan kuantum. Nomor 1 itu kebanyakan salah, kenapa sih ada? Saya tanya kan nomor 1 itu persoalan seperti apa dalam fisika yang solusinya harus menggunakan mekanika kuantum, tidak boleh lagi menggunakan fisika klasik. Itu aja banyak yang bisa jawab, Pak. Padahal di fisika modern itu berulang-ulang bicara. Jawabannya apa? Karena ada resikonya kita dapat menjelaskan fisika klasik seperti radiasi kenaikan, teknologi seperti Oh, bukan itu. Kan menjawabnya harus dari ini, mulai dari postulat de Broglie dan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Bahwa untuk partikel yang masanya itu sangat kecil sebesar atom atau subatom, maka fisika klasik tidak bisa lagi digunakan. Itu harus menggunakan mekanika kuantum, kan itu batasnya. Berarti di fisika modern itu ulang-ulang. Kita membahas bab 4 ya, bab 4 tentang sifat partikel dari gelombang sampai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Dan dalam mekanika kuantum itu kan menghitung variabelnya tidak deterministik tapi statistik. Kenapa? Terkait dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg, ya kan? Itu jawabannya singkat-singkat. Itu aja. Saya berapa orang? Rasanya baru 1 orang yang hampir betul, yang lainnya tuh masuk jawabannya kemana-mana. Ada. Cara belajarnya itu salah. Oh? Mending mengulang biar matang. Oke, sekarang lagi kita akan mulai masuk ini nih. Ini elektron bergerak, ini jaraknya, ini adalah inti. Jaraknya inti ke kulit atau ke orbit adalah R. Dia bergerak dengan kecepatan linear P atau momentum linearnya P. Maka dia memiliki momentum sudut orbital yang arahnya tegak lurus pada bidang yang dibentuk oleh R dan P. Itu disebut postulat keempat dari Niels Bohr. Nah, karena momentum orbital itu adalah vektor ya. Kalau kita gambarkan dalam sistem koordinat kartesian, kan posisinya ini R, X, Y, Z, ya kan? Ini digambarkan dalam satuan unit vektornya.
Sedangkan momentumnya ini juga merupakan besaran vektor, ya. Dalam sistem perkaresian, maka ini juga bisa dijabarkan dalam komponennya. IPX yaitu berarti momentum yang arah sumbu X, JPY berarti momentum yang searah sumbu Y, dan KPZ momentum yang searah sumbu Z. JK-nya adalah unit vektor dalam arah sumbu X untuk I, J sumbu Y, dan K dalam sumbu Z, ya kan? Demikian juga momentum sudutnya. Momentum sudut itu adalah vektor, itu juga bisa dijabarkan ke komponennya. Komponen momentum sudut yang searah sumbu X, Y, Z, ILX, JLY, dan KLZ. Nah, berapakah besarnya LX, LY, LZ? Kita ingat bahwa L itu atau momentum orbital adalah cross antara R cross P, ya. Perkalian vektor posisi terhadap momentumnya. Kalau kita gunakan perhitungan vektor di buku dari Elbon, ini kan bisa dibuat matriks ini IJK, X, Y, Z, PX, Y, PZ. I, Y, PZ dikurangi Z, PY. Z, ZPX dikurangi XPZ ditambah K XPY dikurangi YPY. Ya, dengan demikian momentum orbital yang searah sumbu itu adalah YPZ min PY. Momentum orbital yang searah sumbu adalah ZPX kurangi XPZ. Dan yang searah sumbu Z adalah XPY min YPY. Itu komponen momentum orbital ke masing-masing sumbunya. Nah, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing arah dari momentum sudut itu tidak lain merupakan momen dari momentum linier terhadap suatu titik pusat sumbu koordinat yang digambarkan. Jadi kalau ini adalah sumbunya, ini sumbu X, bidangnya adalah YX, ini adalah R ini, R, ini adalah P ini, P-nya diarahkan ke sumbu X, jadi PX, ke sumbu Y adalah PY. Maka LX-nya adalah X dikalikan dengan PY. Ini X itu berarti elemen momennya. X-nya gayanya ya, kalau dikalikan dengan momen. Dikurangi Y, yaitu ini jaraknya, dikalikan dengan PX. Ini, ya. Momen dari momentum terhadap pusat sumbu koordinat. Jadi momentum orbital itu tidak lain adalah momen dari momentum terhadap pusat sumbu koordinat. Momen gaya maksudnya? Momen gaya itu kan R kalikan F, ya kan? R itu apa? Elemen gaya. F-nya gayanya. Elemen gayanya bagaimana menentukan elemen gaya? Masih ingat di mekanika atau fisika dasar? Menentukan besar elemen gaya bagaimana? Hah? Mohon lain. Nggak ngerti ya? Poho atau nggak tahu. Tarik garis dari pusat sumbu koordinat, tegak lurus terhadap arah gaya atau perpanjangan garis gaya yang tegak lurus ke elemen gaya. Sudah dasar ya? Karena ada cara fisika, jangan lupakan. Kalau mantan boleh lupa. Jadi nggak boleh. Ya, mantan mah boleh lupa. Lupakan aja mantan. Kalau ini jangan lupa. Karena ini jadi kompetensi profesional Anda nantinya. Ya,
Jadi momentum orbital itu sebenarnya tidak lain dari momentum linier terhadap pusat sumbu koordinat. Nah sekarang besaran fisika itu kan, saya ulang lagi ya, ada besaran dinamis, ini observable, ini operatornya. Selalu ada kaitan antara observable dalam fisika klasik dan operator dalam fisika kuantum ya. Saya ulangi lagi, ini yang posisi YJ, operatornya adalah XYZ. Kalau ditulis X-nya ditebalkan atau X pakai tanda topi. Itu simbol operator kan gitu. Di bold atau kasih tanda topi, itu dalam buku-buku seperti itu menuliskan bahwa itu adalah operator. Ini operator posisi. Lalu operator momentum linier, ini masih sudah kita gunakan kemarin juga di soal kuantum ada ya. Yang secara sumbu X itu adalah Habar per I dua X. Kalau PY Habar per I dua Z dan PZ Habar per I dua Z. Kan ada yang menentukan soalnya kemarin, apakah operator di alfa beta P itu tentukanlah apa konjugat berapa sih itu 3 ya. Ada sebagian benar dan juga sebagian salah. Kami operator konjugatnya ya, atau operatornya Hermitnya yang pakai tanda plus kasih ya. Sedangkan bentuk sudut itu adalah misalnya bisa LX LZ, yang operatornya ya X LX. Misalnya ya seperti tadi, misalnya kalau dinyatakan dalam PX inilah operatornya. LX adalah Y operator dikalikan PX operator dikurangi Z operator ya, PY operator. YPZ dan ZPY. Nah, kalau diganti P-nya dengan Habar per I dua X ya. PX-nya adalah PZ-nya dengan Habar per I dua Z. Dan PY-nya diganti dengan Habar per I dua Z, maka diperoleh mini Habar Y dua Z dikurangi Z. Ini adalah operator momentum orbital yang secara sumbu X. Yang bawahnya adalah yang secara sumbu Y, dan yang bawahnya lagi Z, operator momentum orbital yang secara sumbu Z. Mini Habar X dua Y min Y dua X. Nah, kalau kita perluas ke 3 dimensi ya, P-nya adalah merupakan dalam ruang ya, jadi merupakan pusat koordinat fungsi dari koordinat X, Y, Z. Maka operator P itulah mini Habar 2X Y 2Z, atau P IH operator nambah ya. Juga L itu sama dengan Habar R cross operator nambah. Sekarang bagaimana relasi komutasi antar operator momentum sudut tersebut? Relasi komutasinya, ingat definisi dari komutator. Komutator dari A, operator A dan B adalah ditulis kurung siku kurung persegi A, B kurung tutup persegi kan? Didefinisikan sama dengan AB kurang BA. Nomor 3B kemarin tuh ada pertanyaan itu ya, menghitung dan membuktikan. Nah ini juga sudah kita pelajari bahwa komutator X dengan P itu adalah di Habar ya kan? Di bab 4 di X
IPJ I habar do IJ. Kalau IJ sama dengan J, ini definisinya 1. Dan kita pakai itu untuk menentukan komutator antar komponen dari momentum orbital. Misalkan tentukanlah komutator dari Lx, Lz. Lx dengan Ly, komutator Lx dengan Ly. Lx Ly komutatornya berdefinisi sama dengan Lx dikalikan Ly dikurangi Ly kurangi Ly kan ya. Ly nya sendiri tadi YPZ kurangi ZPY. Ly nya adalah ZPX dikurangi XPZ. Kurangi Ly nya adalah ZPX min XPZ dikalikan dengan Lx adalah YPZ min ZPX. Lalu kita kalikan ini kali yang kedua berarti YPZ ZPX ya kan, dikurangi YPZ XPY dan seterusnya ya. Lalu kita susun lagi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 suku ini disusun kembali sehingga menjadi YPZ ZPX dikurangi ZPX YPZ tambah ZPX ZPY kurangi ZPY ZPX tambah XPZ YPZ dikurangi ini tambah D. Kemudian hasilnya adalah yang YPZ ZPX dikurangi ZPX YPZ itu tidak lain daripada komutator YPZ dengan ZCX ya. Sedangkan yang ini yang suku keduanya ZPX ZPY dikurangi ZPY ZPX itu sama dengan komutator halaman berapa Pak? ya cari aja di bab 10 atau bab berapa. ZPX, ZPY ya. Ini menunjukkan lagi sifat komutator ya. Lihat sifat ada 8 sifat komutator itu. Ini kan Y-nya di depan bisa keluar. Lalu yang P-nya bisa keluar di dalam tinggal PZZ. Yang kedua ini P-nya keluar ke belakang ya. Jadi lihat lagi sifat komutator. Yang ketiga ini XY-nya, X-nya yang kanan di depan keluar, baru Y-nya ya. Lalu yang suku keempat PY-nya dan XY keluar, sehingga tinggal komutator PZZ, ZZ, kemudian PZZ dan ZPZ. Ini kan PZ ini kan sama dengan I habar kan, I habar. Kenapa ini I habar tidak I habar? Karena definisi kan sudah kita hitung bahwa XPX sama dengan I habar. Kalau dibalikan PXX min I habar ya? Jadi ini PZ adalah min I habar, sehingga dari suku pertama ini min I habar YPX. Ini komutator ZZ 0 ya kan? Komutator PZ juga 0 kan? Nah ini dari komutator ZPZ adalah I habar. Jadi I habar XPZ. Jadi hasilnya adalah I habar min YPE kurangi XPY. Ini hasil akhirnya. Sedangkan XPY min YPZ itu tidak lain sama dengan LZ. Ya, jadi komutator LX LY sama dengan I habar LZ. Nah, komutator LX LY sama
Yang nomor berapa? Nomor 5 tuh. Apakah operator analitik kinetik itu merupakan operator linear atau bukan? Nomor B-nya 5B, operator Hamiltonian. Apakah linear atau tidak, ya kan? Nomor 5 operator linear. Ini apa dua saya Iya, ini cara membuktikannya bagaimana? Nah, jelas. Iya, harus terbukti. Harus ditunjukkan dari hasilnya itu dua-duanya sama. Belum hitung yang belum selesai, tiba-tiba tulis terbukti. pengujian model saya masuk rumusnya saja. Kurang lebih kayak kali itu. Ya, kalau ujian kan nggak boleh lupa. Tidak boleh ceroboh. Kalau Anda jadi ilmuwan ceroboh nanti kerja di pabrik kufir bisa berapa kan? Apa ada kunci jawaban? Ya masa soal nggak ada kunci jawaban kamu gimana? Aneh. Ya bikin aja sendiri sampai yang betul kan betul. Kunci jawabannya dibuat dulu. Jawabannya baik fisika modern maupun kuantum. Soal yang proton memiliki energi kinetik ya dia kan berapa giga ditanyakan pertanyakan itu momentum dan kecepatan itu pada ngaco semuanya. Harusnya kan dicari dulu apanya, energi totalnya ya. Cari energi totalnya berapa. Sama energi kinetik. Kan persamaannya energi kinetik sama dengan energi total dikurangi energi diam. Karena situ asep aja salah. Juga nanti di nilai gamma itu bisa ditentukan energi totalnya berapa dari hubungan energi total dan momentum, maka kita peroleh momentumnya berapa, yang E kuadrat sama dengan C kuadrat tambah M2 C kuadrat dari situ cari kecepatannya dia lihat dari gamanya berapa. Begitu mudah itu soal sambil meremlek juga bisa. Nomor 5 itu rasanya tidak ada yang benar satu orang itu. Kebanyakan N-nya 4. Gimana itu? Apa dia rumusnya salah? Kan harusnya dari persamaan 1/lambda sama dengan R pangkat 1/n. F dikurangi 1/n kuadrat. Carilah R
F-nya. Iya. F itu 1. Artinya dengan energi yang diserap itu tidak bisa loncat kemana-mana, tetap saja di situ di kulit. Nah, jadi tinggal yang lainnya tinggal menghitung R untuk N1, kecepatan untuk N1. Atau bisa juga delta X sama dengan E dikurangi ER, gitu kan? Bisa. Bisa macam-macam caranya. Karena dia kurang latihan. Nah, soal-soalnya tidak ada yang aneh, sama aja dengan soal latihan, hanya tidak sedikit masalah. Ya, Pak, kalau nyari N tadi rumusnya gimana kan? Nomor 5 yang sama seperti Sudah dijelaskan barusan. Cari N finalnya ya pakai rumus itu rumus Hilbert. Seperlambda sama dengan R dikalikan seper N kuadrat dikali seper N kuadrat. Atau pakai yang satu lagi pakai delta E sama dengan N kurang EN. Kayaknya inisial tuh di kulit K ya kan, N-nya 1. Nanti di 13,6 bertemu dibagi 1 kuadrat dikurangi min 13,6 NF kuadrat. Jadikan dulu joule. Delta ini dari foton yang diserap. Kan dikurangi juga ya, sama-sama 1. Segitu mudah. Ya nggak loncat, energinya tidak bisa loncat, tidak mampu. Artinya batas tambang ini tidak tercapai. Sudah? Berapa? Hah? yang 16 tuh. Oh, coba. Ya. Komutator LY, LZ. Hasilnya harus dihabar LX. Nah, yang mana ya? Cara 2 mesti lebih pas. Bukan sifat komutator. Ya. Yang nomor 4 itu apa? Hamburan Compton ya? Itu juga ada yang betul, kalau itu sih lumayan ada yang betul. Yang lainnya salah. Yang dicari kan energi repoiling elektron. Maka harus bisa dulu energi foton terhamburnya berapa. Untuk mencari energi foton terhambur maka gunakan yang itu, yang persamaan delta lambda seluruh H per M nya dikalikan 1 min cos theta. Itu lambda aksennya kan. Delta lambda itu kan lambda dikurangi lambda aksen. Lambda aksen dikurangi lambda. Maka dikurangi lambda aksennya. Kalau lambda aksennya terlalu maka cari frekuensi foton terhambur itu. Maka dapatkan energi foton terhambur seperti karek terhambur. Nah, kalau sudah didapat kan bisa diperoleh
Nilai elektron itu energi foton datang ditambah energi diam elektron dikurangi selesai gitu kan. Karena nomor 4 itu pokoknya berapa? 10 ya. Semuanya 20. Sebuah soal 20. Kuantum sih sebagian yang terperiksa lumayan lah, sudah sejelek Isbon lebih bagus asik TS kuantum. Buat UTS UAS tuh rata-ratanya nanti 70%. Wah. Ditambah tugas 30%. Kalau tugasnya asal-asalan, kuliahnya jelek, ya abang. Biasakan kalau kasih tugas tuh kerjakan sebaik mungkin, kerjakan sendiri, bukan tiru orang lain karena ketahuan titik koma terkecil nggak bikin. Waktu dulu kemarin saya periksa satu orang hanya nulis soalnya doang, nggak ada jawaban apa orang ini belajar apa enggak. Ya, seperti ini ya. Betul.
Silakan yang 17, 18 persamaan itu ditentukan sendiri. Caranya sama. Jadi L cross L itu akan menghasilkan L juga ya. Relasi komutasi dua komponen yang berurutan akan menghasilkan momentum yang arahnya berbeda. Lx, Ly menghasilkan dihambat Lz, Ly, Lz menghasilkan yang lainnya ya. Berikutnya operator untuk total, untuk ambulan total. L kuadrat, L kuadrat itu adalah L dot L ya, L kuadrat. Karena L ini adalah ILX plus ILY plus KLZ. Kalau L dot L maka I dot I nya akan 1, I dot J, I dot K 0. Sehingga akan dihasilkan L kuadrat, L dot L sama dengan LX kuadrat tambah LY kuadrat tambah LZ kuadrat. Itu operator dari momentum sudut anggular total. L kuadrat komponennya adalah LX kuadrat tambah LY kuadrat tambah LZ kuadrat. Itu dari L dot L ILX tambah CLY tambah KLZ didekatkan dengan ILX, CLY dan KLZ. I dot I itu 1, I dot J, I dot K itu 0, maka blank adalah komponen dari operator menuju sudut total. Nah, bagaimana relasi komutasi antara L kuadrat dengan L dan komponen-komponennya? Misalkan berapakah relasi komutasi LZ dengan L kuadrat? L kuadratnya ganti dengan L kuadrat tambah J kuadrat tambah L kuadrat. Menggunakan sifat komutator ini sama dengan L Lx LZ Lx kuadrat tambah LZ Ly kuadrat tambah LZ Lz kuadrat. LZ, LZ kuadrat ini kan 0 ya, kan sama dengan LZ pangkat 3 dikurangi LZ pangkat 3 kan, kalau hitung ya. Tinggal dua suku yang ini. Nah, untuk menghitung berapakah komutator LZ dan L kuadrat, ini menggunakan sifat komutator tadi. Lx kita ganti dengan L kuadratnya ganti Lx Lx, Ly kuadratnya dengan Ly dot Ly. Lalu kita gunakan sifat komutator. Komutator Lz, Ly, Lx Lx itu sama Lx, Lz Lx ditambah Lz Lx ini Lx di sini. Ya. Ini juga dipecah di seperti ini. Lz Lx itu kan sebenarnya I habar Ly, ya kan? Ini I habar Ly. Jadi hasilnya I habar Lx Ly. Nah ini Lz Lx sama I habar Ly. Jadi I habar Ly kalikan dikurangi yang ini ya. Lz Ly adalah min I habar, jadi I habar Lx ya. Sehingga hasilnya adalah min I habar Ly. Nah, kalau kita ulang seluruh ini jadi 0. Artinya bahwa operator L kuadrat dengan komponen dari Lx dari operator L yaitu Lz itu komut, hasilnya 0. Coba buktikan. Lx dengan L kuadrat, Ly dengan L kuadrat itu sama dengan 0. Ini L apa Pak? Yang biasa L kuadrat. Yang mana? Yang kedua Pak, di baris kedua namanya. Itu sama Ly, L kuadrat. Bukan setelah itu Pak. Nah, itu. L dengan L kuadrat. L saja. Caranya seperti itu ya. Maka hasilnya akan 0, yang menunjukkan bahwa operator L kuadrat itu komut dengan
operator L dan komut dengan setiap komponen dari operator L. Sifat lain dari operator momentum sudut adalah dia bersifat Hermitian. Contoh, buktikanlah atau tunjukkan bahwa operator Lx adalah bersifat Hermitian. Ini nomor soal 3A ya, kemudian 1. Untuk menentukan Hermit atau tidaknya, kita operasikan dengan operator conjugate. Conjugate ini jadi Lx plus ya. Kita ganti dengan Lx itu adalah YPJ min ZPY, kasih tanda plus, atau ini sama dengan YPJ plus ya, ZPY plus, atau sama dengan, kalau ingat beberapa conjugate dari perkali dua operator sama dengan kebalikan dari operator itu. Conjugate kebalikannya. Jadi kalau YPJ Hermitian sehingga momentum totalnya sebenarnya jumlah dari momentum spin sama momentum sudut mekanikal. Momentum spin itu S, operator ini untuk orbital L. Jadi totalnya momentum spin ditambah momentum orbital J ditambah J itu L ditambah S. L itu momentum orbital, S itu momentum spin. Ini adalah momentum totalnya. Seperti ini. Kalau L nya sekian, ini SJ, maka adalah J nya. Ini adalah L kurang S. Kalau ini L nya sekian, S sekian, maka dia adalah L plus S. Momentum totalnya. Besar momentum sudut spin itu, atau besar momentum angular total itu adalah J, sub yang sekarang kemudian ya, berarti sama habar dikalikan akar J dikalikan J per 1. Yang sekarang sumbu J itu adalah JZ seperti J dikalikan habar ya. Momentum total yang searah sumbu J saja ya. Nah, J itu adalah L plus S sampai dengan L min S. Kalau kaitan J dengan M sudah kita tahu ya kan. Notasi spektroskopiknya ini dalam kuantum ya, misalkan 1S setengah. 1S setengah itu menyatakan keadaan dasar yang ground state ya, dari 1 dari atom hidrogen, di mana 1 menyatakan N1. Dan kuantum utama dan S nya menyatakan L nya sebenarnya 0 atau suborbital S. Sedangkan subgroup setengah ini menyatakan J nya setengah. Notasi spektroskopik dari atom 1S setengah artinya dia berada di ground state atau pada poin K, yaitu pada suborbital 1S, dan harga setengah itu menyatakan harga J nya, itu nomor totalnya. Buang P 3/2 ini artinya di poin L, M nya 2. Kalau M nya 2 maka L nya 1. J nya ini adalah 3/2, J 3/2 dan ini adalah momentum sudut angular totalnya 3/2.
Jadi bahwa operator momentum angular total J itu adalah L ditambah S. J juga punya komponen ya, IJF, JY, dan KZ. Relasi komutasinya atau komponennya hampir sama dengan Lx tadi ya, bahwa JX, JY dihabar JZ, JY, JZ dihabar JX ya, dan JZ, JX dihabar JY. Itu relasi komutasi. Dan relasi komutasi operator J kuadrat dengan setiap komponen dari J itu adalah 0 atau sifat komut. JF J kuadrat sama JY J kuadrat dan JJ J kuadrat hasilnya 0. Nah, operator kalau dinyatakan dalam operator total J plus adalah JF plus IJ, J min JF plus min IJ. Dan berlaku bahwa JZ J plus J plus ya, sedangkan JZ J min ya JZ J min adalah min J. Kuadrat JZ itu 0. Kemudian komutasinya sama. Cara penulisan lainnya, kalau operator J kuadrat dinyatakan oleh besaran operator lainnya bahwa J kuadrat itu sama dengan J plus B kalikan J min plus ditambah JZ kuadrat plus min habar JZ, atau setengah J min J plus ditambah J plus J min tambah JZ kuadrat. Atau J kuadrat dinyatakan oleh besaran operator lainnya. Nah, persamaan nilai eigen untuk operator J yang searah sumbu Z itu sama dengan JZ PM sama dengan habar M PM. Itu persamaan nilai eigennya. JZ PM sama dengan habar M PM. PM itulah fungsi eigen dari operator JZ dengan nilai eigen habar M. Sebagai JZ PM sama dengan habar M PM. PM adalah fungsi eigen dari operator JZ dengan nilai eigen habar M. Nah, M itu kelipatan dari setengah integer atau half integer, 0, setengah, 1, 3/2, 2, 2/2. Jadi bahwa komutator JJ J plus sebenarnya habar J plus. Kalau kedua ruas dikalikan dengan PM, fungsi sembarang PM, maka komutator J plus JJ J plus dikalikan komutator fungsi PM sama dengan H J plus PM. Kemudian kirinya kita jabarkan komutator JJ J plus sama dengan JJ yaitu kurangi J plus JJ PM sama habar J plus PM. Atau JZ J plus PM sama dengan habar J plus PM ditambah J plus J min PM. Dari persamaan nilai eigen bahwa J plus JZ PM itu sama habar M PM. Jadi kan? Ini JZ PM itu sama dengan M habar PM. JZ plus dengan habar
J plus PM ditambah JZ kabar MPM. Jadi J plus dengan kabar J plus PM, nanti JJPM nya adalah kabar MPM. Jadi kita ganti ini dengan kabar MPM. Jadi tinggal J plus kabar MPM atau J plus PM sama kabar M plus 1 J plus PM. Jadi artinya bahwa J plus PM juga merupakan persamaan eigen dari operator Z dengan nilai eigen kabar M plus 1. J plus PM juga merupakan fungsi eigen dari operator J plus dengan nilai eigen kabar M plus 1. Karena J plus PM itu sama bisa ditulis PM plus 1. Ini disebut dengan operator J plus itu adalah rising operator. Apa yang dinaikkan ini level energinya ya. Asalnya ketika operator J plus bekerja fungsi keadaan partikel pada keadaan sekarang berubah jadi M plus 1 naik. Kalau dari kulit K menjadi kulit L, naik satu tingkat. Jadi operator J plus bekerja pada PM, maka menaikkan fungsi eigen dari fungsi eigennya dari satu tingkat di atasnya PM plus 1. Ini disebut dengan yang dimaksud dengan rising operator. Kalau kita kalikan lagi komutator J plus ya kalikan dengan J plus, maka roti kanan kalikan J plus ya. Jadi J plus komutator kalikan J plus sama dengan kabar J plus J plus ya. Kita hitung lagi. Jadi tadi J plus J plus PM itu sama dengan kabar M plus 1 J plus PM. Sehingga bisa tuliskan bahwa J plus PM sama dengan kabar M plus 2 J plus PM. J plus PM itu adalah juga merupakan fungsi eigen dari operator JZ dengan nilai eigen kabar M plus 2. Nah, J plus PM bisa tuliskan. Nah, J plus PM ini adalah PM plus 1. Jadi J plus bekerja pada PM plus 1 akan naik jadi PM plus 2. Jadi J kuadrat bekerja pada fungsi eigen PM, maka fungsi keadaannya naik 2 level, 2 tingkat di atasnya dari keadaan dasarnya. J plus PM sama dengan PM plus 2. Pada cara yang sama kita akan tentukan bahwa J plus pangkat NPM itu kan sama dengan M plus N kabar J plus N. Bahwa fungsi eigen J plus pangkat NPM juga merupakan fungsi eigen dari operator JZ dengan nilai eigen M plus N kalikan tambah dikalikan J plus pangkat N ya. J plus pangkat N kalikan PM. Lainnya ya. Yang lain yaitu komutator J-min, itu kan kabar J-min ya. Kalikan kebaruan dengan PM, maka akan memperoleh kabar M kurang 1 J min M.
Jadi artinya bahwa J min PM juga merupakan fungsi eigen dari operator JZ dengan nilai eigen kabar M kurang 1. J min PM itu fungsi eigen dari operator JZ ya. Dan J min PM nya adalah sama dengan PM kurang 1. Jadi ketika operator J min bekerja pada suatu fungsi, maka fungsi tersebut akan turun satu tingkat. Ini disebut dengan Lowry operator, operator shift yang tadi. Misalkan dari kulit L turun fungsi keadaan elektron di kulit L ketika dioperasikan pada operator JZ, maka dia akan pindah ke kulit K, ya, turun satu tingkat. Dengan cara yang sama, kalau operator J min kuadrat dikerjakan, maka akan menghasilkan J min kuadrat. Bekerja pada J akan menghasilkan nilai eigen habar M kurang 2. Dan J min PM adalah PM kurang 1 ya. bekerja pada operator J min, maka dia bekerja dari PM ini. Disebut dengan Lowry operator. Operator yang menurunkan fungsi keadaan ya. Kalau J min berarti dua level. Kalau J min saja satu level. Dan kalau kita teruskan, maka diperoleh JZ J min pangkat N PM itu akan menghasilkan nilai eigen kabar M kurang N PM. Di mana J min pangkat N PM sama dengan PM kurang N. Jadi turun levelnya N tingkat ya. Itu fungsi eigen. Untuk operator total J kuadrat PM nilai sama nilai eigen adalah kabar kuadrat K kuadrat PM. Itu bersama nilai eigen untuk operator J kuadrat. Di mana K kuadrat itu sama dengan J dikalikan J tambah 1. Di mana J itu adalah L tambah S. L itu adalah bilangan kuantum orbital, S itu bilangan kuantum spin. Nah, tadi J kuadrat itu komut dengan setiap komponen dari J dan komut dengan operator shiftnya. J kuadrat J plus 0. Kalau kedua ruas dikalikan dengan PM, maka J kuadrat J plus PM sama 0. Atau kalkulasi bahwa J kuadrat J plus PM sama dengan J plus J kuadrat PM. Artinya bahwa operator J plus PM juga merupakan fungsi eigen dari operator J kuadrat ya, dengan nilai eigen yang sama, yaitu kabar kuadrat K kuadrat. Oke, kalau tuliskan ya. J kuadrat J plus PM sama dengan kabar kuadrat K kuadrat J plus PM. J plus PM merupakan fungsi eigen dari operator J kuadrat dengan nilai eigen A kuadrat K kuadrat. Juga kalau persamaan ini dikalikan lagi dengan J plus, maka tetap akan dihasilkan bahwa J plus kuadrat PM itu merupakan nilai fungsi eigen dari operator J kuadrat dengan nilai eigen yang sama dengan A kuadrat K kuadrat. Tentang nilai eigennya. Kalau ditanyakan silakan. Nanti bahwa J kuadrat J plus pangkat
N akan sama dengan habar kodrat J plus pangkat N nih. Secara umum ya. Jadi J plus pangkat N itu merupakan J plus pangkat N PM merupakan fungsi eigen dari operator J dengan dalam patung yang sama habar kodrat. Ya. Ya, peluang harga M untuk harga JPM dan JPODA IM peluang harga M-nya 0 sampai dengan maksimum dan seterusnya. Kalau J-nya 1 maka harga M-nya adalah B1 plus 1. Kalau J-nya 2 maka harga M-nya adalah B2 plus 1. Tapi kalau J-nya setengah maka M-nya adalah B setengah. Kalau J-nya 3/2 maka M-nya adalah B 3/2 setengah, B setengah setengah sampai seperti. Jadi kalau pecahan integer, kalau integer maka M-nya juga integer. Kalau J-nya itu bilangan asli ya, maka dia juga bilangan asli. J1 M-nya misalnya 0 sayur ada 2, juga agak J-nya 2 ada 5. Tapi kalau J setengah ada 2, J 3/2 ada 4. Jadi nilai eigen di sana bagaimana fungsi eigennya. Fungsi eigen untuk operator L kuadrat dan L kuadrat. Yang dimana persamaan nilai eigennya adalah L kuadrat. Di LM ini